selamat pagi. Senang sekali pagi ini saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda. Dan kali ini kita ada di satu studio yang baru dari Move Radio, tepatnya di Junction Cafe, itu di Jalan Uskup Agung nomor 2 Medan tentunya. Dan untuk pagi hari ini mungkin yang sudah follow Instagramnya Move Radio di www.moveonlineradio.com dan sudah tahu kalau pagi hari ini kita bersama narasumber kita yang minggu lalu juga beliau ada bersama saya selama 1 jam. Dan kali ini mungkin program ini akan kita beri nama dengan Puli Talks ya. Karena kita bersama Madam Puli atau Puli Yunita Daulay. Tentunya beliau adalah coach NLP dan juga sebagai hipnoterapi ya. Benar ya Madam Puli ya? Benar sekali. Saya mau tanya apa kabar Madam Puli pagi ini? Luar biasa sehat dan Luar bahagia. biasa. Boleh cerita dong kegiatan Anda seminggu lalu itu apa aja? Oh iya, Uh-huh. saya baru pulang dari Jakarta Mas Jaki. Oke. Saya baru saja mengikuti Certified Master Trainer BNSP itu di level 6, itu level Oke. tertinggi. Mhm. Dan setelah itu saya ada mengisi satu sesi acara di 300 peserta. Semuanya Wow. bapak-bapak. Oh, Iya, saya ikutin, saya follow itu memang. Iya. Sepertinya bapak-bapak itu kalau nggak ada istrinya senang banget Iya, ya benar Madam Puli ya. Luar biasa deh kayaknya ya. Mereka ada 3 hari. Uh-huh. 3 hari pelatihan dan Oke. saya dikasih hari terakhir. Dari terakhir. Tapi capek nggak sih Madam Puli belajar terus? Sebenarnya nggak capek sih, itu bagian dari hidup. Lebih capek ketika kita menyelesaikan satu pekerjaan yang kita pikir itu sia-sia, nggak ada hasilnya. Tapi pernah nggak sih Madam Puli terpikir ternyata kenapa ya kita semakin apakah benar yang namanya energi gitu ya? Energi itu akan membawa kita menjadi lebih baik mungkin ya. Itu benar Kita sekali. nggak pernah tahu mungkin di usia muda kita ternyata terbuang sia-sia. Kok tuanya kayaknya banyak butuh insight ya, seperti itu nggak sih, Madam Benar Puli? banget. Jadi Aha. masa mudanya itu saya itu menyanyiakan itu betul banget Mas Zaki. Iya sih. Masa muda saya nggak tahu apa arti waktu, ya apa arti Hilang arah investasi, gitu aja gitu hilang ya? arah, Oke. investasi terhadap leher ke Aha. atas itu nggak Iya iya tahu. iya 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 iya. Ternyata setelah kita sudah semakin bertambah umur, kita ngelihat nih, loh kok sandungannya banyak banget ya, batu sandungan banyak banget. Lama-lama kita belajar Mas Jaki. Oke. Kemudian udah dapat passionnya, kok enak ya belajar ya. Seperti ketagihan, Iya. adiktif gitu. Harus ambil certified ini, certified iya, itu. iya, iya, Waduh iya. banyak sekali Mas Jaki. Benar-benar itu investasi yang tidak habis dimakan oleh waktu. Oke. Beda dengan emas. Betul. Yes. Investasi yang tidak pernah habis dimakan oleh waktu. Kita coba balik ke topik kita pagi ini, Madam Oke. Puli ya. Topik kita bertahan atau pergi. Ya, bertahan atau pergi. Ini kenapa kita ambil topik ini? Karena kita yakin banyak orang di luar sana yang mungkin mendengarkan kita pagi hari ini di www.moveonlineradio.com Yes. atau nanti mendengarkan kita di tayangan ulangnya tuh ada, Madam Puli ya. Oh iya. Bisa dengar balik tuh nanti program Harus. kita ini ya. Harus. Dilema korban KDRT yang sering disalahpahamin. Mhm. Kalau bicara KDRT-nya mungkin orang sudah common ya, tapi disalahpahamin ini seperti menggantung ini di depannya. Iya. Nah, sebelum kita jauh ini Madam Puli berbicara, sedikit mungkin Madam Puli memberikan pembuka untuk Ya. topik kita. Apa ya KDRT ya? Aha. Saya sangat concern dengan KDRT. Saya sangat concern dengan perempuan, wanita, ibu-ibu hebat yang mengalami KDRT. Hari ini kita belajar yuk bagaimana supaya kita bisa tetap waras dan tetap fokus dengan kekuatan dan kompetennya kita. Itu saja. Itu saja ya. Yes. Jadi bertahan untuk waras, tapi saya melihat sepertinya Madam Puli berbicara masalah KDRT cukup in-depth gitu ya. Sangat Dari feel-nya itu ya. Nah, sangat deep banget saya. jadi kalau berbicara tentang KDRT atau bagaimanakah kita bertahan atau pergi, topik kita untuk hari ini Yes. sebenarnya Madam Puli, sebenarnya faktor apa sih yang akhirnya itu paling sering membuat korban memilih untuk bertahan? Karena tidak sedikit kan kita banyak dengar wanita speak up sekian Iya, tahun iya. bertahan di kondisi yang sebenarnya sudah tidak bisa dipertahankan Banyak lagi. sekali. Many reason mungkin dia harus bertahan di situ. Tapi saya mau ini dapat insight-nya dari Madam Puli sendiri ini. Seperti apa Madam Puli? Kenapa dia bertahan? Kenapa dia bertahan? Saya mau berbicara tentang self concept ya. Konsep daripada diri sendiri yang belum dipunyai banyak wanita. Itu memang harus belajar banyak.
yaitu di self esteem. Self esteem itu menyangkut bagaimana dia menghargai dia, bagaimana dia bisa membuat satu prinsip Mhm. dasar. Self esteem itu adalah tentang harga diri. Kadang-kadang perempuan yang sudah kena KDRT, dia lebih men-skip, meminggirkan ya. Entar dulu deh harga diri gua. Yang penting anak gua. Kasihan Oke. anak-anak. Mhm. Kalau pisah nanti gimana apa kata orang. Mhm mhm Jadi mhm. dia tidak pernah memprioritaskan sebenarnya harga dirinya butuh perhatian. Harga Mhm. dirinya butuh perhatian dari dia gitu. Dia Oke. nggak penting harga diri. Yang penting bagi dia bagaimana nanti kata orang. Bagaimana kata orang kalau dia cerai. Atau bagaimana anak-anak. Sementara dia nggak sadar kalau dia bertahan dengan KDRT, kita bilang verbal atau non-verbal, itu mental anak-anak pelan-pelan akan tercipta secara apa ya, Mhm. crush, terjadi satu mental yang rusak. Oke. Jadi bisa diakumulasi nanti tambah lama sakit mental itu anak-anak. Sekarang mungkin kita tidak heran ketika ada seorang anak bercerita bahwasanya dia, lahir atau juga berada di lingkungan keluarga yang broken home ya. Kita mungkin tidak perlu bicara, mungkin sebagian dari pendengar kita sendiri mungkin produk dari broken home itu sendiri. Yes. Nah yang ingin saya pertanyakan sebenarnya Madam Puli ketika akhirnya wanita memilih untuk bertahan karena takut apa kata orang mungkin, takut nanti persepsi-persepsi orang seperti apa, kepada dia, sebenarnya itu salah atau benar? Tergantung Mas Jaki. Oke. Sebagai seorang hipnoterapi dan coach NLP, kita Mhm. tidak bisa ngejudge. Oke. Tergantung masing-masing. Kita ambil aja sampel 3 perempuan. Mhm. Yang pertama, saya takut orang menilai saya seperti apa. Satu perempuan si A. Yang si B, saya takut nanti anak-anak besarnya bagaimana kalau nggak ada bapaknya. Kalau kita cari sampel lagi, si C gimana? Dia bilang begini, saya nggak sanggup menjanda. Saya nggak sanggup menjanda. Saya udah nggak punya orang tua lagi. Mhm. Masuk lagi sampel keempat, kelima, many reason. Banyak sekali alasan. Dan itu adalah hak mereka. Oke. Nggak boleh salah atau benar. Tapi yang perlu dipertahankan adalah kewarasan nggak sih? Waras. Begini, saya ada kenal baik ya. Mhm. Sampai sekarang masih bertahan. Walaupun kekerasan nonverbal, walaupun KDRT dipukul gitu dia bertahan. Karena dia tidak yakin atas dirinya sendiri. Oke. Dinafkahi. Jadi Mhm. masalahnya itu adalah tentang nafkah. Nah saya Mhm. mau bilang, jangan takut hidup susah. Mhm. Takutlah kalau Anda sakit. Takutlah kalau ternyata Anda sudah tidak waras. Karena tidak Mhm. bisa melanjutkan hidup. Oke. Nah, saya tertarik ketika sebenarnya perlu dipertahankan adalah kewarasan. Jangan takut untuk hidup susah sebenarnya. Nah, ini kan akan memberikan pengaruh yang tidak baik juga untuk anak mungkin yang melihat kondisi-kondisi ini ya Pasti. Madam Puli ya. Ya, Tadi Madam Puli sempat berbicara sebenarnya hal-hal ya, ini justru pengaruhnya untuk anak menjadi tidak baik. benar. Sehingga tidak sedikit sekarang kalau kita lihat lingkungan sosial, sosial Mm-mm. media itu mempertontonkan hal-hal itu sendiri. Iya. Anak yang melabrak bapaknya, bapak yang Mm-mm. melihat istrinya dengan yang lain dan semua ini menjadi kacau seperti ini. Nah, Mm-mm. yang perlu disadarin sebelum mereka melakukan pernikahan ini Mm-mm. sebenarnya, apa yang paling penting sebenarnya Madam Puli sebagai Anda juga mungkin pernah mengalami secara pribadi akan itu? Iya, iya. Jadi gini ya, kita ini tergantung sekali dengan nafsu. Mhm. Kita tidak pernah berpikir bagaimana ke depannya. Oke lah, em, berat sebenarnya. Tapi beginilah, kita anggap aja kita katakan dia si Mawar ya. Mhm. Si Mawar ini merasa dia harus cepat-cepat menikah misalnya. Iya iya Karena iya iya. didesak sama orang tua, Iya itu yang iya iya. pertama harus menikah. Sehingga dia berpikir kalau ada pemuda yang mendekati baik. Mhm Kenapa? mhm. Karena baik. Saya rasa dia cinta atau dia royal. Dia cepat-cepat menikah. Sebenarnya kan harus ada dulu itu pendekatan in deep itu Atau harus ada PDKT pendekatan ya? PDKT atau Mhm. saling belajar dulu selama Mhm 2 mhm tahun. mhm. Terus yang kemudian yang kedua, aku harus menikah kenapa? Yang tadi karena umur, yang kedua karena apa? Aku udah capek bersama orang tua atau Mhm. aku numpang sama
keluarga. Misalnya dia nggak punya orang tua, dia harus numpang di tempat bibinya, tantenya, dia sudah capek sekali. Dia merasa kalau laki-laki yang menikahinya itu adalah akan membebaskan dia dari semua. Ternyata tidak. Saya bertemu dengan beberapa orang, ternyata dia pikir dia bisa selamat setelah keluar dari rumah orang tua atau keluar dari rumah keluarga. Malah Dia masuk. menikah malah masuk ke lubang buaya. Banyak sih yang kayak begitu. Jadi sebenarnya agak sedikit perlu dipahamin bahwasanya menikah bukan karena usia yang seperti Madam Puli katakan tadi, sebenarnya bukan karena ingin keluar dari rumah orang tua, tapi karena siap sebenarnya. Sebenarnya harus karena siap. Heeh. Mapan secara finansial juga itu harus. Oke. Madam, kita harus break dulu di segmen Oke. pertama kita ini, Iya. tapi di segmen kedua kita ajak ini untuk mover untuk bisa berinteraksi atau Yes. mungkin ingin berkonsultasi, Iya. ingin berbagi dengan kita pagi hari ini, itu boleh sekali di 0813 5235 1000. Itu adalah line yang bisa Anda pergunakan, dan kita jangan lupa juga nanti Anda yang mendengarkan kita di tayangan ulangnya di Jumat malam juga nanti Anda bisa Iya. menyampaikan di 0813 5235 1000, karena nanti kita akan membaca dan nanti saya akan sampaikan ke Madam seperti apa nanti pembahasannya. Saya Ya. ajak Anda juga untuk follow Instagramnya junctioncafe.id. Ingat, di junctioncafe.id Anda bisa melakukan reservasi, Anda bisa lihat Instagramnya, dan Anda juga nanti bisa melihat seperti apa kenikmatan atau juga tempat yang menyajikan kebaikan 5-star taste for everyone. Ini bukanya Monday sampai Sunday, Jalan Uskup Agung nomor 2, dan kita kembali sesaat lagi. 2025 telah berakhir. Masihkah Anda penat, jenuh, stres dengan beban pekerjaan di tahun 2025? Yes, saatnya Anda melepaskan semua itu dengan mengikuti event Harmony of Us yang dipersembahkan oleh Madam Puli dan tim. Apa saja kegiatannya? Yang pertama, ada Emotional Release Session. Kedua, Hypnotherapy Time. Ketiga, Singing Together. Keempat, Know Each Other. Yuk, tunggu apa lagi? Cek caption yang ada di bawah untuk info selengkapnya, dan sampai jumpa di Harmony of Us.